Allah ya. Alhamdulillah Ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hanya dengan berharap ya. nikmat dan hidayah dari hidayahnya lah kita bisa kembali berkumpul malam ini melanjutkan kelas kita yang kita pospon kemarin malam. Semoga apapun yang kita ikhtiarkan malam ini untuk mencari ridhonya Allah, Allah mudahkan dan Allah lapangkan hati kita untuk Untuk belajar malam ini. sekolahan. Silakan Om, Baik, waktu dan tempat. jazakillah khair Ibu Winda yang solihah. Allah jazakallah Jazakumullah khair dan khair. khairan teman-teman semuanya. Mbak Gue Rahma digitanya tadi. GR loh. Gak pernah dibilang begitu ya. Biasanya Iya, Mbak enak aja. Winda yang preman, gagah, perkasa gitu kan. Yang mereka selalu bilang kuat, Cie. Katanya. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe, mendingan nama saya ya, 2 jam ya, blenger-blenger dah tuh ya. Ih, banget. Mau. Ya Allah, bulan Februari Ane Kalulung sama Dokter Una. Kita ngomong soal ada apa dengan hatiku. Insya Allah, offline. Moderatornya nih, ibu kita, Ibu Winda. Insya Allah. Oke, pada datang ya ibu-ibu, hari Sabtu insya Allah. Insya Febri Allah ya. Pas nonton tanggal 15 Februari insya Allah. Di mana nonton Om? Febri dong. Di mana Om acaranya? Kemungkinan di kafe. Kemungkinan di kafe di Jakarta. Ntar dicariin tempatnya sama teman saya, insya Allah. Ya, kita bikin oke? Sip, insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, ini Bismillahirrahmanirrahim bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran, atau Rasulullah SAW. Ini kayaknya pernah ya, zaman-zaman kita dulu suka dengar orang bercanda-candain tentang malaikat lah, bercandain tentang Rasulullah. Bener nggak teman-teman? Jadi sekarang Tapi juga ada gimmicknya. gimana itu? Ya pasti mana anak gua. Ya kayak apa? Gue bukan Nabi boy gitu tuh, nggak lucu banget. Jadi di sini hukumnya mengolok-olok atau mengejek, ya, menjadikan Allah, Rasul, dan Quran itu sebagai bahan candaan. Gimana hukumnya? Ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ngeri kan? Ngolok-ngolok, canda-canda, ternyata hukumnya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini bagian dari nawakidul Islam, yaitu pembatal keislaman. Kenapa? Karena nggak mungkin orang itu melakukan itu kalau ada iman di hatinya, gitu loh. Kalau dia punya iman di hati, nggak mungkin dia mengolok-olok, berani mengolok-olok Allah, Quran, dan Rasulnya. Seorang hamba itu seharusnya dia mengagungkan Allah, Subhanahu Wa Taala, Zat yang sudah menciptakan dia, yang ngasih dia hidup, yang memperlihatkan ke kita tuh alam semesta yang luas ini, ngasih rezeki dan segala macam. Tapi kalau dia ngolok-ngolok Allah dan Rasulnya, syariatnya, maka itu menunjukkan bahwa dia itu nggak punya sama sekali rasa pengagungan kepada Allah Taala dan segala syariatnya. Maka di sini termasuk tauhidnya batal, ngeri ya. Tauhidnya batal, bilangin tuh sama Kanaswa tuh. Bilangin anak-anak kita. Nah, banyak banget ayat dalam Quran di mana Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya itu untuk mengagungkan Allah. Seperti dalam surat Nuh 13 sampai 14. Surat Nuh 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Malakum la tarjunallaha wa qad khalaqakum atwaro. Mengapa kamu nggak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Iya kan Allah menciptakan kita tuh tahapannya itu benar-benar hati-hati gitu ya. 40 hari sebagai gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging, 40 hari mulai ada tulang, kulitnya segala macam. Bahkan kalau teman-teman pasti tahu kan ya, pernah lihat ya, janin dalam rahim kan ya. Kalau kita bilang udah kayak apa sih namanya? Kayak kuda laut ya. Sebelum dia berbentuk manusia kayak kuda laut itu. Nah, dalam bentuk itu aja jantungnya udah dibikin sama Allah Ta'ala
Zat yang kecil itu jantungnya udah ada, rapi, rahimnya udah ada, coba. Nggak akan ada yang bisa menandingi Allah dalam hal penciptaan. Artinya, kalau kita lihat surat Nuh tadi, manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, lantas kenapa mereka berani-beraninya tidak mengagungkan penciptanya mereka? Itu pertanyaan yang butuh perenungan untuk jawab. Ya. Lalu Allah juga mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan di surat Az-Zumar ayat 67. Surat Az-Zumar ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatu biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Dalam genggaman Allah loh ya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kita alhamdulillah selama ini belajar tauhid, ya enggak? Kita belajar tauhid, belajar bagaimana seseorang harus mengagungkan Allah. Pisang goreng. Oh, Pak Mahmud. Mana pisang goreng? Buat Pak Satpam, Bu. Bahkan Nabi SAW, Winda mau pisang goreng, sono ngeronda dulu. Bahkan Nabi SAW, maaf ya Bu, saya kalau ketemu Winda kayaknya gatel kalau nggak. Kan kalau nggak nyela ya. Bahkan Nabi SAW melarang seseorang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ayo saya tanya, kenapa? Mbak Rahma, Mbak Nova, kenapa Nabi melarang kata-kata Masya Allah wa syi'ta? Udah loh, saya jelasin loh. Artinya, Wasyita. atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ya nggak boleh lah. Yang Kan boleh yang gimana? Masya Allah. Tabarakallah. Masalah ya. Masya Allah, summa syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Jadi, kalau ada kata sambungnya itu Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu, seakan-akan itu sepadan antara kehendak Allah dengan kehendak kita. Jadi kalau kita bilang Masya Allah, summa syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian kehendak kamu, kayaknya kelihatan turunnya, bener nggak? Terasa turunnya kan, nggak selevel lagi antara kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW ketika ada yang menjawab, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, Nabi marah. Ya, aja'altani Allahu nida, kata Nabi. Kamu mau jadiin aku tandingan buat Allah? Kata Rasulullah gitu. Dia nggak mau. Nah, kembali kepada kebiasaan orang banyak, kalau bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, juga nggak boleh. Kenapa Mbak Rahma? Kenapa demi Allah, demi Rasulullah nggak boleh? Iya, karena kan Allah dulu, baru Rasulullah, jangan disamain. Dan seakan-akan penyebutan Rasulullah setelah Allah itu seakan-akan kayak pamungkasnya itu Rasulullah, benar nggak? Ya kan? Lah, kadang-kadang orang kita bilang jangan begitu, cukup demi Allah. Enggak, kadang-kadang kalau nggak pakai gitu orang nggak yakin. Berarti seakan-akan Nabi Muhammad itu pamungkasnya, penentunya. Allah itu belum ada apa-apanya kalau kita belum nyebut nama Nabi, kan salah kan? Nah, ini juga ngeri ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah perkara yang penting untuk kita tahu. Kita dapati banyak orang kadang-kadang masih meremehkan Islam, ngejek syariat Islam, mengejek Nabi SAW, ngolok-ngolok ayat-ayat Allah, dan kadang-kadang juga sebagian orang menjadikan ayat Allah sebagai permainan dan candaan. Maka hal-hal kayak gini harus kita jauhi. Kita harus mengagungkan Allah, Rasulnya, syariatnya, ayat-ayatnya, dan sebagainya. Mengejek Allah, mengejek syariat Allah, atau ngajak kaum mukminin adalah merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya, jadi mengejek syariat Allah, terus mengejek kaum mukminin, berarti mengejek orang beriman ya. Ah, dasar cingkrang misalnya. Ah, dasar kayak bandot, jenggotan. Enggak boleh kan? Itu kan jenggot sunnah Nabi SAW. Ya. Ini kalau ada orang kayak gitu, itu sebenarnya kebiasaan orang musyrikin. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 10. Surat Al-An'am ayat 10. Coba yang udah ketemu artinya dibaca. Bentar, saya mau belakang dulu bentar. Al-An'am ayat 10.
walaqad istuhzi'a birusul. Aku ketemu Mbak, tapi bacanya bahasa Indonesianya aja ya, tafsirnya. Boleh. Kalau kita Ka- bahasa Jerman lebih keren lagi, Mbak. Kalau yang bahasa Arabnya mundur aja dulu ya. Ntar Kan belajar jangan ke tauhid. Arab-Araban ya kan, Arab mas apa Arab apa Harap-harap cemas ya kan. Baik, benar. Siapa yang udah ketemu monggo baca. Artinya Nah, Ustazah, kalau artinya saya boleh. Boleh, tadi gak apa-apa boleh, monggo. Kalau Arabnya Bismillahirrahmanirrahim dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Benar ya itu? Oke. Al-Anfal. Ya. Jadi di sini kamu itu ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Allah tuh lagi bilang, bukan kamu doang. Sebelum kamu itu udah banyak nabi-nabi dan rasul yang diolok-olok. Dan itu semuanya Allah turunin azab buat mereka-mereka yang mengolok-olok itu. Ya. Jadi artinya bukan cuma nabi yang jadi bahan ejekan kaumnya. Ini kebiasaan orang-orang musyrik sejak dulu. Mereka mengejek Rasul-Rasul mereka dan mengejek syariat Allah dan Ta'ala dan saat itu. Kita lihat sekarang di Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. Al-Mutaffifin 29 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan kalau mereka, orang yang beriman ini ya, kalau lagi lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ih, kayak sinetron banget ya, misalnya gini, Win. Ane mau Winda hadap-hadapan, terus Mbak Rahma lewat, kita gini, Win. Gak usah ngomong ya, tapi itu side Gitu. eyes apa bombastic side eyes. Si paling oke tuh, si paling soleha. Aduh aja. Insya Allah ya, dosa gampang banget. Saling ngedip-ngedipin mata. Kalau kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka bilang, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat, pedean. Nah, demikian pula mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Syariatnya itu juga merupakan kebiasaan orang munafik. Munafik loh ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 14. Ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka bilang, kami udah beriman. Tapi kalau mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka bilang, kami bersama kamu. Kami cuma ngolok-ngolok mereka, kok cuma bercanda. Munafik banget kan? Depan orang beriman baik, depan kaumnya mereka ngolok-ngolok kita. Ini kebiasaan orang-orang kafir dan munafik. Mereka melakukan ini buat apaan sih? Karena mereka nggak beriman sama Allah Ta'ala. Jadi mereka ngejek. Buat mereka ejekan tuh biasa, halal buat mereka. Oleh karena itu, bab ini menjelaskan tentang bahayanya seseorang mengejek Allah Ta'ala, Rasulnya, dan Al-Quran. Hal itu bisa membatalkan iman seseorang. Sekarang kita baru ke firman Allah Ta'ala. Dalil kita malam ini At-Taubah ayat 65 sampai 66. Coba dibaca Bu Nova artinya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Ya. Jadi di sini kita sandingkan lagi dengan hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Sebuah hadis yang saling dirangkai.
lalu dirangkum sebagai berikut. Bahwasanya ya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ya ada seseorang munafik yang bilang, ini orangnya munafik ya. Belum pernah kami melihat seperti para ahli Quran ini, perut mereka tuh buncit. Maksudnya apa? Mereka suka makan, ya. Kalau dibilang perutnya buncit berarti seakan-akan orang-orang ahli Quran tuh suka makan dan lebih dusta perkataannya dan lebih pengecut dalam peperangan. Siapa yang dimaksud? Ya yang dimaksud sama mereka tuh Nabi dan para sahabat ahli Quran. Gila ya. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kamu pendusta, kamu munafik. Akan aku kabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Auf bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan omongan mereka tersebut. Tapi sebelum dia sampai, wahyu telah turun kepada beliau. Artinya, sebelum Auf bin Malik sampai kepada Nabi SAW, Nabi sudah tahu peristiwa itu. Maka orang munafik itu datang kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika orang munafik datang, Rasulullah udah beranjak dari tempatnya, udah naik ke untanya, siap pergi gitu ya. Maka berkatalah orang munafik itu, wahai Rasulullah, kami itu cuma bersenda gurau dan ngobrol sebagaimana perkataan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Maksudnya ya omongan di perjalanan aja biar nggak bosen gitu loh. Jadi ini kadang-kadang perkataan orang zaman sekarang. Ya lah cuma bercanda kan biar nggak membosankan, biar nggak ngantuk, biar nggak tegang gitu kan. Maka Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada tali kekang unta Rasulullah. Jadi, ya Rasulullah, kayak gitu. Ya Rasulullah udah naik di unta. Enggak, kami cuma bercanda doang. Gitu. Sedangkan kedua kaki tersandung-sandung batu sambil berkata, kami hanyalah bersenda gurau. Lalu Rasulullah ngapain? Bersabda kepadanya, kalau kamu tanyakan kepada mereka, pasti mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Jadi Rasulullah langsung bacain ayat ini. Ya, Rasulullah langsung bacain ayat ini. Dan atau ayat 30 ayat 66-nya itu benar-benar ya. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu udah kafir setelah beriman. Ngeri banget kan? Dan Rasulullah ngomong kayak gini tanpa menoleh. Ya, dan tidak mengatakan kepada lebih daripada ini. Artinya udah kalau kita sekarang kalau orang ngomong udah kayak gitu kan udah terluka banget gitu ya, udah nggak ada maaf buat lu gitu ya. Nah, di sini ini dalil pertama tentang orang-orang yang mengolok-olok Allah, Rasul dan syariatnya. Lanjutan dari ayat ini kita udah kasih tahu tadi ya. Lebih jelas lagi gimana status orang-orang yang melakukan hal tersebut. Di mana pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di At-Taubah 66 tadi ya, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu udah kafir setelah beriman. Kalau kami maafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, misalnya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi ayat ini sebab turunnya adalah hadis yang dibawakan tadi ya. Maaf. Di At-Taubah 6566 itu asbabun nuzul itu tadi. Ketika orang-orang munafik itu ngata-ngatain Rasulullah dan orang-orang ahli Quran. Nah, itu kalau sekarang gimana? Itu tadi ya yang bilang celana cingkrang lah, yang bilang jenggotnya kayak kambing lah. Ada apa lagi sekarang kira-kira? Orang-orang yang menjalani syariat itu diolok-olok ya, dicanda-candain. Itu apa spek surga atau gak spek surga? Ya, spek surga. Baik banget kan. Jadi kalau kata ulama sebenarnya apa yang mereka bilang itu, mungkin mereka bilang kita belum pernah lihat orang kayak begini ahli Quran, katanya ahli Quran, tapi perutnya buncit. Perutnya buncit itu maksudnya ahli Quran tuh banyak makan gitu loh. Nah, di sini kalau kata ulama mereka tuh ngomong kayak gitu sebenarnya mereka lagi ngomongin diri mereka sendiri. Karena yang paling pendusta itu adalah mereka. Yang paling mikirin tentang perut adalah mereka sendiri. Yang paling penakut mereka juga dalam peperangan. Jadi tuduhan-tuduhan yang mereka tujukan kepada Nabi dan para sahabat itu sebenarnya kalau mereka ngomongnya pantasnya sambil ngaca gitu. Gitu bahasanya sekarang ya. Maka orang yang mengatakan hal ini cuma satu orang. Adapun orang munafik yang lain cuma dengar. Tapi mereka walaupun nggak ngomong, mereka sepakat. Benar nggak? Orang kalau dengar orang ngomong tapi dia nggak jawab, berarti kan setuju dong sama yang diomongin gitu kan. Nah di sini ini berbahaya buat orang Muslim. Jangan sampai kita duduk dalam sebuah majelis maksiat atau kekufuran. Atau bahkan ketika kita lanjut duduk, ada orang kayak gitu, kita diam aja, nggak mengingkari maksiat tersebut. Gitu. Jadi kita harus membela. Coba lihat surat An-Nisa ayat 140. Surat An-Nisa ayat 140. Siapa yang udah ketemu baca? 140. Bentar.
Ya, Ya, monggo. Bismillah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Tuh ya. Jadi kalaupun terlanjur kita duduk bermajelis bareng sama mereka, kalau mereka lagi ngomongin hal-hal yang sifatnya mengolok-olok syariat, ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok Rasul, ngolok-ngolok malaikat, segala macam, kita harus menyingkir. Tuh ya, kita harus menyingkir. Nah, boleh balik lagi kalau udah pembicaraan itu masuk ke topik yang lain, kayak gitu ya dari ayatnya ya. Kalau kamu tetap duduk dengan mereka, terus kita diem, kita udah termasuk serupa dengan mereka. Jadi walaupun cuma satu orang, nah mungkin kayak orang dengar stand up komedi kan, ya kan satu orang yang ngomong, ngolok-ngolok Rasulullah, terus orang-orang yang lain diem, atau mereka semua yang dengerin saat itu adalah munafik, nauzubillah. Ngeri kan? Karena apa? Mereka ridho dengan ejekan tersebut, malah ikut ketawa. Ya kalau kita ada dalam satu majelis sama orang tersebut, kita harus menyingkir. Kita keluar dari majelis tersebut, atau paling nggak kita negur. Kalau nggak bisa negur, keluar. Kalau kita tetap ada di situ dan kita diem, maka sungguh kita bisa dihukumi sama seperti mereka. Nauzubillah kan? Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa gimana, Om? Artinya Keluar. menegur juga nggak bisa. Kan ada kalanya kita lagi ada di satu majelis yang sifatnya resmi gitu ya. Nah, ada beberapa omongan-omongan dari mungkin pembicara-pembicara yang sedang berbicara gitu, terus mungkin maksudnya mereka nggak sengaja untuk mengolok-olokkan, cuma lama-lama kok nggak lucu gitu ya. Terus ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, menegur juga nggak mungkin karena sifatnya ini kita audiens dan dia pembicara, kemudian juga keluar juga nggak mungkin. Tapi ya kita cuma bisa istighfar dalam hati aja gitu loh. Izin Itu ke gimana? toilet nggak bisa. Termasuk munafik juga nggak? Izin ke toilet nggak bisa. Ya mungkin kalau izinnya begitu sih bisa kali. Artinya benar-benar stand up karena Minta izin gitu pokoknya ya. omongannya dia itu susah gitu ya. Ya, ngerti. Situasinya benar-benar nggak bisa sampai minta izin pun kayaknya nggak bisa gitu. Dan terlanjur udah ngedenger tuh omongan gitu kan. Kita ingkari dengan hati. Muka kita liatin kalau kita tuh nggak suka. Paling nggak di muka. Kita liatin kita nggak suka. Gitu ya. Iya kayak apa? Kayak misalnya di satu instansi tertentu gitu ya. Ngerti. Sebut saja instansi saya gitu kan ya. Itu kan kalau bapak si itu ibu Inu, ibu Anu, ibu itu masuk ruangan kita harus berdiri semua kan. Padahal kan Rasulullah bilang Rasulullah aja nggak mau kayak begitu ya kan. Satu hal yang simpel gitu. Kadang-kadang kalau udah banyak orang banget sih mungkin apa di tengah-tengah tuh aku bisa mendik-mendik gue duduk aja gitu, nggak kelihatan gitu kan. Karena Nah ini kalau orangnya nggak banyak gimana kelihatan banget. nah ya iya itu kalau lagi nggak banyak terus juga atau pas lagi kita posisinya lagi di depan justru beliaunya melihat gitu terus itu gimana tuh? Istighfarnya banyak-banyak dari hati. Ya Allah ampun, ya Allah ampun. Saya nggak pengen jadi orang munafik. Tapi ya begini nih ya Allah nih dunianya gitu loh. Ya sama seperti Ustadz Badrus Salam juga pernah bilang, kita itu mau lepas dari riba pun nggak bisa sebersih itu. Karena kita akan tetap kena debu-debunya riba. Yaitu tadi kebiasaan-kebiasaan di protokol dimasukin ke acara-acara resmi kan. Bapak ini masuki ruangan, hadirin diharap berdiri. Iya bener, belum pakai tepuk tangan udah kayak burung yang datang ya kan. Jadi yang di surat At-Taubah 6566 kira-kira siapa yang dimaksud dengan kamu dimaksud dalam ayat ini? Siapakah mereka? Siapa? Orang-orang munafik. Ya, musyrikin. Ya karena kalau kita lihat dari ayat sebelumnya kan, ayat ini keduanya saling berkaitan tentang orang-orang munafik. Di mana ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Jadi takut kebongkar. Jadi kata-kata kepada mereka, teruskanlah olok-olok kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Pasti ada ntar saatnya terungkap. Gitu. At-Taubah 64. Berarti ayat ini ya memang berkaitan dengan orang-orang munafik. Pada dasarnya itu memang ada khilaf di antara di kalangan para ulama tentang siapa sih yang dimaksud dalam ayat ini.
Ada yang bilang ini orang munafik, ada yang bilang ini sahabat yang beriman kemudian kafir ya. Tapi yang benar adalah ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang kebetulan ikut dalam perang Tabuk. Ya, di surat At-Taubah 64, 65, 66 itu yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang kebetulan pernah ikut dalam perang Tabuk. Ikut perang tapi mereka kerjanya ngolok-ngolokin orang beriman, kan gila ya. Mereka ngejek Nabi, ngejek sahabat. Terus mereka bilang mereka cuma bercanda, cuma melepas penat, kebosanan dalam safar. Tapi Nabi SAW memberikan bantahan kepada mereka, nggak perlu minta maaf. Karena kamu udah kafir setelah beriman. Ngeri ya. Maka lihatlah orang-orang munafik itu kalau bercanda. Mereka ngaku bercanda dalam ejekan tersebut. Tapi kalaupun bercanda, mereka harus tetap dihukumi telah kafir oleh Allah Ta'ala. Sederhana ya alasannya. Kenapa? Nggak mungkin orang beriman berani bercanda dengan mengejek atau mengolok-olok tentang Allah, Rasul, dan syariatnya. Maka hal ini jadi perkara yang berbahaya. Karena keluarnya seseorang dari Islam bukan cuma bisa terjadi karena dia memang niat, serius, murtad, enggak. Tapi juga bisa terjadi karena dia bercanda. Yang itu dimana bercandanya itu benar-benar meremehkan Allah Ta'ala, Rasulnya, dan syariatnya. Ya, di ayat ini Allah Ta'ala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir setelah beriman. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi artinya di sini imannya secara zohirnya. Iman-iman orang munafik itu kan cuma kelihatan zohirnya. Batinnya udah kafir. Maka ketika mereka mengungkapkan ejekan itu cuma bercandaan, Rasulullah SAW bilang, gak usah minta maaf, udah kamu udah kafir setelah beriman. Jadi jangan lagi kita bayangkan, ini adalah para sahabat Nabi yang kafir karena ngejek Nabi. Enggak, bukan. Ini benar-benar orang munafik yang lagi terang-terangan ngejek Allah, ngejek syariatnya, ngejek Rasulullah SAW. Ya, sekarang gini, sampai di mana sih tingkatan bercandaan itu kita bisa hukumi kafir? Ya, satu ya. Tiga konteks di mana seseorang yang mengejek maka dia kafir. Ya, tentang ayat Allah Ta'ala ya. Tiga konteks, kita pakai bahasa kita deh. Tiga konteks bercandaan terhadap Allah Ta'ala yang bisa membuat orang itu jadi kafir. Tiga konteks gurauan. Ya. Tiga konteks di mana kalau orang itu ngejek Allah Ta'ala dan Rasulnya maka dia kafir tuh kayak sampai di mana sebatas dia bisa dibilang kafir. Kita harus tahu. Pertama, dia ngejek Allah Ta'ala. Pertama, dia mengejek Allah Ta'ala. Kalau orang itu terang-terangan benar-benar ngejek atau bahkan dia memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya benar-benar lancang gitu ya, maka sudah jelas dia udah kafir. Telah jelas kekafiran bagi dia. Allah loh ya, yang udah nomor satu harus kita paling agungkan. Terus kedua, yang mengejek ayat-ayat Allah. Gimana hukumnya nih menurut teman-teman? Bukan Mbak Nova doang, saya juga ngantuk nih. Apalagi saya tadi habis 2 acara. Dari pagi ke Cirende, siangnya saya ke BNI Sudirman. Ini lagi teler. Bukan ke charge penuh ya? Nomor 2 apa? Kedua, mengejek ayat-ayat Allah. Gimana hukumnya? Ayo. Kalau tadi kan mengejek Allah Ta'ala jelas kafir. Kalau ngejek ayat-ayat Allah gimana? Musyrik sama aja. Om, minta tolong contohnya sekalian dong, Om. Ya ini Biar makanya tambah. tanyain. Lagi nyari kan banyak zaman sekarang. Enggak, saya nggak mau ngasih contoh. Gantian teman kasih contoh PR. Satu contoh kasih di kelas tar. Ye. Gaswat. Makasih Yang ya ngejek idenya. Allah kata Mbak Hina, nyesel gue nanya. Jadi Iya. Lu sepuh banget, sepuh. kasih saya 3 contoh, jangan bikin sendiri, cari di medsos, cari dimanapun. Jadi jangan kita yang bikin. Contoh kalimat orang yang ngejek Allah, contoh kalimat orang yang ngejek ayat-ayat Allah, dan contoh kalimat orang yang ngejek Rasulullah SAW. Yang ngejek Rasulullah SAW berarti kejadian kan kemarin, Ada. Banyak. ya kan? Yang bilang janda-janda kaya nikahin tuh pondok-pondok pengangguran, kan gitu kan? Oke. Jadi yang kedua gimana hukumnya orang yang ngejek ayat-ayat Allah? Kafir. Yes, karena Allah yang berfirman, ayatnya juga diejek, kafir. Orang yang mengejek Nabi SAW dengan perkataan yang tidak pantas,
berarti dia juga udah kafir. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman surat Al-Hujurat ayat 2. Surat Al-Hujurat ayat 2. Bentar kita nggak bisa jangan sampai jam 10 ya. Dia setengah 10 aja. Setengah 10. Mengantuk ya? Pak Rama ngacungin jempol. Enggak, saya bukan ngantuk. Udah kayak apa? Kayak keliengan. Apa sih? Resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, seperti halnya kerasnya suara sebagian kamu pada yang lain. Maksudnya disamain ngomong sama temen, terus ngomong sama Nabi dengan ada kayak gitu. Karena orang kalau kita bilang gitu, aku emang begini kalau ngomong. Gitu kan? Bangga itu ya. Jadi nanti pahala segala amalmu itu bisa terhapus, sedangkan kamu nggak sadar. Tuh ya, dibilangin kayak gitu. Hai, siapa itu anak soleh tuh samping Tante Rahma? Anak soleha tadi kayak cowok. Aisyah ya? Aisyah belum bobo. Mbak Rahma kayak kembar. Ya. Jadi di sini orang-orang beriman tuh nggak boleh pertama ninggiin suara melebihi suara Nabi. Dan kalau ngomong sama Nabi suara kerasnya itu jangan keras-keras seperti suara mereka antar temen. Gitu ya. Kalau ngangkat suara di atas Nabi aja bisa menghapuskan amalan seseorang tanpa dia sadari, maka gimana lagi orang yang sengaja mengejek, bahkan mungkin memaki-maki Rasulullah SAW. Berarti jelas dia keluar dari Islam. Karena nggak mungkin dia memakan Nabi SAW kecuali karena dia tidak memiliki iman. Memaki ya, memaki. Jelas ya teman-teman ya. Pokoknya nggak boleh, nggak ada maaf, no excuse. Nah sekarang kalau yang gimana kalau pertanyaan gini nih. Gimana kalau yang diejek itu atau yang diolok-olok itu sesuatu yang selain Allah, selain Rasul, selain Quran. Misalnya yang diejek ulama atau hukum syariat tertentu. Misalnya kayak gini, maaf banget. Aku sih aku nggak apa namanya? Aku nggak nolak syariat poligami asal jangan suami aku. Itu juga termasuk menolak gitu. Itu bukan bercandaan sebenarnya. Apa bercandaan gitu? Serius pun nggak boleh, apalagi bercanda. Kan kalau udah kalau emang lo nerima syariat, kenapa lo memilih? Gitu ya. Iya. Tapi kadang temen-temennya jadi ngasih feedbacknya, oh berarti lo siap dipoligami. Kalau itu gimana? Kan dibilang, gue nggak menolak syariat poligami, tapi asal jangan suami gue misalkan. Nah kan kalau kita ngomong soal nerima syariat Allah, nggak pakai tapi kan gitu ya. Iya. Jadi gimana kalau yang diejek ulama? Yang diejek adalah hukum, mengejek perkataan seorang fuqaha misalnya. Nah kalau kata ulama, ejekan itu terasa ya bahwa ejekan itu kembali mengarah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti sama aja. Walaupun yang diejek cuma sekelas ulama, sekelas habib, ustadz siapa gitu ya. Misalnya gini, Allah emang nggak bisa berbuat apa-apa. Itu udah segitu jagonya tuh orang-orang yang bikin hukum itu. Misalnya. Atau apalagi misalnya, syarat Nabi itu cuma berlaku di zaman dulu, sekarang nggak berlaku kali. Ya kan banyak banget ya, feminis-feminis juga yang bilang jilbab mengekang kebebasan perempuan lah, apalah gitu ya. Ini bisa menyebabkan pelaku jadi kafir. Karena apa? Kalau orang berani ngejek ulama bukan dari sisi tersebut, misalnya dia ngejek mendingan personalnya ya, misalnya ngejek cara bicaranya, itu nggak dihukumin kafir. Jadi kalau ngejek ulama, kalau yang diejek adalah syariat, yang nyenggol-nyenggol sesuatu yang memang udah Allah bikin, ya tetap itu berarti ke Allah juga. Tapi kalau dia cuma ngejek, dasar tuh, ulama kalau ngomong cepet amat, udah kayak gitu. Misalnya itu kan dia ngejek personal, itu masih nggak dihukumin kafir. Ya, misalnya kayak orang ngejek orang berjilbab, ya dibilang nggak penting lagi pakai gituan, nggak udah itu zaman dulu, ya udah kafir. Tapi kalau dia ngejek perempuan berjilbab karena misalnya nggak ada tapi warna lain tuh, warna kumbel amat, pakai yang warna yang cerahan dikit misalnya itu nggak apa-apa.
Kan kita ke personalnya, bukan lagi ngejek syariatnya. Ya, jadi intinya kalau ejekan yang dilontarkan itu semata-mata mengarah kepada personal, tidak membuat kekafiran, akan tapi ejekan itu mengarah kepada kalau ngejek Allah dan Rasulnya, maka dia udah jelas hukumnya kafir. Oke? Tapi sini ada yang bertanya. Ini alhamdulillah sih nggak banyak ya kasus ini. Karena udah banyak yang ini ya, sudah banyak netizen udah bilang penistaan, ini penistaan. Netizen zaman sekarang gampang banget judgement orang. Iya, sekarang itu tadi hukum kebolak-balik. Kemarin saya belajar gitu. Orang-orang beriman dibikin, di framing jadinya seakan-akan dia salah. Orang salah di framing seakan-akan dia benar. Benar nggak? Iya, menormalisasikan hal yang tidak normal tuh seolah-olah kayak mereka yang paling benar gitu. Iya benar, sebelum zalik kan, Masya Allah. Mm. Ya, Mau sekarang, nanya, monggo. maaf baru masuk. Ini kan temanya untuk yang menyebut Allah, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran, dan Rasulullah. Tapi kalau misalnya kita bercanda tapi nggak pakai kata-kata itu, misalnya bercanda kayak biasa aja gitu, cuma ya bercanda ya bercandanya ya bercanda biasa aja gitu Om, tapi nggak nyebut-nyebut nama Allah atau ayat-ayat atau apapun gitu Om. Ya nggak apa-apa. Dalam bercanda itu nggak ada nyebut nama Allah, nggak ada nyebut ayat-ayatnya, nggak ada kita ngeledek syariatnya, nggak apa-apa Mbak. Bercanda itu boleh, ya, bercanda itu boleh. Apa melepaskan penat, terus itu juga kata Ali bin Abi Thalib, hati itu jangan selalu dikasih nasihat. Kadang-kadang ajakin dia bercanda. Apa biar nggak kaku. Nah, masalah bercandanya kayak gimana? Satu, bercanda yang kayak Nabi itu bercanda nggak pakai bohong. Contoh bercanda nggak pakai bohong apa ya? Kan bercanda-bercanda orang zaman sekarang tuh kayak pakai bohong, misalnya. Bisa takutin gitu anak kecil ada hantu gitu atau Nah, wah gitu. iya bercanda yang pokoknya pokoknya bercanda tuh jangan pakai bohong deh. Gimana ya misalnya ya? Ada tuh bercanda-bercanda orang stand up komedi, saya lupa. Ada Misalnya, Rasulullah yang sama nenek-nenek nanya masuk surga. nah itu bercanda boleh. Ya, bercanda ala Rasulullah. Kalau bercanda yang bohong tuh zaman sekarang kayak gini, Mbak, yang kayak misalnya gue jemur apa gitu. Padahal apa ya misalnya ya? Jadi nggak lucu deh tuh, Iya lupa. jadi nggak lucu, bingung nanti gitu loh. Aneh, nggak bisa mencontohkannya karena emang tuh udah lama banget dan kita nggak mau pikirin ya karena itu bercandanya yang tidak boleh. Biasanya yang kesandung-sandung itu yang ikut stand up komedi, hati-hati banget itu. Yang lucu ada tuh kemarin di samping saya nonton Amazing Quran sambil main game. Astagfirullahaladzim, serius. Namanya Febri. Buka aib. Saking dia kagak nangkepnya, Winda. Iya. Biar Dia stres daripada aku stres sendiri emosi, jadi ya udahlah aku main game aja deh gitu. dia sedang nggak bisa mencari dengar ya Mbak ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita ke kandungan berarti ya, udah ya, insya Allah ya. Kalau yang bercandanya apa? Aku pernah dengar apa sih yang bercandanya suami istri berguna berfaedah itu maksudnya gimana? 3H gini. Semua bentuk canda, semua bentuk permainan, ya semua bentuk permainan, maksudnya kegiatan di luar kegiatan resmi ya. Misal kalau kita boleh bilang hobi lah ya, hobi atau kegiatan yang nggak penting, yang di luar kerja yang dilakukan oleh laki-laki itu semuanya sia-sia kecuali 3, memanah, berkuda, dan bercanda sama istri. Keren kan? Bukan memanah berkuda berenang. Bukan. Memanah, berkuda, dan bercanda sama istri di rumah. Selain 3 itu, semua yang dilakukan laki-laki selain kerja ya, itu sia-sia. Makanya jarang-jarang banget laki-laki bisa punya waktu bercanda sama istri. Kenapa? Karena itu kan hal yang tidak sia-sia, hal yang Allah suka, hal yang Nabi suka. Nah, setan nggak suka. Enak amat lo udah bercanda, lo happy, lo pahala. Atau biasanya dia kelamaan bercanda sama kudanya. Jadi dia berkuda kemana?
Bukan Jadi lupa bercanda, mau Cuma-cuma nih, minum. bukan cuma-cuma bercanda sama nih. kuda, Winda. Main kuda, main panahan, sama bercanda. Bercanda cuman buat yang poin ketiga, Ibu. Biar kepada nggak ngantuk ya, Les. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Winda 1, 2 Mbak Rahma, 3 Mbak Putri, 4 V, 5 Heni. Eni. Ini kayak kita Itu sebut ini. dong, itu dong, ngacu. Heni. Oke, monggo. 1. Masalah penting sekali bahwa orang yang bersenda gurau dengan menyebut-nyebut Allah, ayat-ayatnya atau Rasulullah adalah kafir. Yes. Harga mati ya. Camkan baik-baik. Nah, harga mati. Ini udah. ini kafirnya bisa balik lagi nggak Rasul itu Ustazah? Kan Ini ada tuh yang Kenapa? kafir yang asgor apa tuh yang bukan itu mah syirik asgor bukan. Aduh saya juga udah konslet Ustazah. Kamu kalau baca buku ya. Bukan itu yang kafir yang benar-benar yang nggak bisa tobat itu loh. Syirik itu Mbak. Apa sih Ustazah? Ya begitulah. Mbak ini gigit nih, lama-lama nih. Ya bukan syirik itu, yang nggak bisa syirik asgor dan syirik akbar itu. Itu yang kayak gitu. Itu sekelas itu Ustazah. Maksudnya kafir ya. Gini. Perbuatan atau perkataan yang merupakan ejekan atau bukan, ya, itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Misalnya nih, gini, nih, kita pegang Quran nih. Kalau zaman dulu kan emang ada kalau orang tua ya, gini ya, balik. Ada yang bercanda, balik. Misalnya nih, ini misal lo ya. Apa namanya? Kalau kayak gini, kalau dia sampai dia bercanda seperti itu, menganggap bahwa hal itu adalah bentuk keinginan kepada Allah, kepada Al-Quran. Tapi kalau kebanyakan orang di Indonesia itu hal yang biasa, nggak ada maksud. Tapi kalau di luar mungkin nggak, ya, atau nggak dimaksud seperti menghina atau merendahkan. Maka di sini gimana? Apakah itu seperti bentuk ejekan atau tidak, kembali kepada kebiasaan warga setempat. Kalau di gini ya teman-teman, kalau di Pakistan aja naruh Quran tuh nggak boleh lebih rendah dari kepala kita. Kalau di Pakistan tuh yang satu kebiasaan mereka. Kita kadang-kadang di mana? Lekarnya di mana? Bawah kan? Bawah. Sejadah. Iya. Jadi beda-beda kebiasaan. Ya. Kemudian sekarang contohnya misalnya gini. Kalau misalnya udah telanjur, dia ternyata memang mengejek, menghina syariat. Pertanyaannya, kalau dia bertobat gimana? Diterima nggak tobatnya? Itu jadi khilaf ulama juga. Ada yang bilang itu tobatnya nggak bisa diterima. Ada yang bilang tobatnya masih bisa diterima. Ada yang bilang nggak bisa diterima secara mutlak. Ada macam-macam. Nanti saya kasih bentuk diagramnya ya. Jadi di sini kita lihat At-Taubah 66-nya. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena udah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi kalau yang udah bertobat ya udah. Itu dalilnya ulama yang bilang kemungkinan masih bisa diterima taubatnya. Ya. Kalau memang kelihatan dari keseriusan dia dalam taubatnya tersebut. Ya, di At-Taubah 66 tadi. Nah, kalau jadi nggak diterima, taubatnya nggak diterima. Yang kedua, taubatnya nggak diterima secara mutlak. Yang ketiga, taubatnya kemungkinan bisa diterima karena dia mungkin memang serius dengan taubatnya. Terus kalau yang keempat, taubatnya diterima kalau pencelaannya itu berkaitan dengan Allah. Terus kalau berkaitan kepada Nabi SAW, maka nggak akan dimaafkan. Justru ya. Ini kalau tergelincir ya khilaf, nggak sengaja. Kenapa kalau ke Nabi malah nggak dimaafin? Karena ini berkaitan dengan hak Nabi kita. Kalau Nabi masih hidup, kita bisa bertanya apakah beliau memaafkan atau tidak, kita nggak tahu. Jadi emang karena sangkutannya sama Nabi, justru Allah nggak akan langsung maafin karena dia kudu nyelesain sama Nabi dulu. Belum zalik kan. Tuh. Mbak Nova masih ngantuk? Aku temani kamu ya, aku juga ngantuk. Makasih ya Om Sai. Udah cuci muka. Nah, Udah sholat sekalian tadi. wis mantap. Oke, baik ya. Sekarang kita ke kandungan yang kedua. Mbak Rahma.
Ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu siapapun dia. Nggak ada maaf ya, siapapun dia. Sekelas ulama pun kalau melakukan ini, sekelas ustadz pun kalau melakukan udah kafir dia. Tante Winda, itu Tante Rahma tuh. Tante Rahma yang mana? Ini. Nah, yang dada-dada siapa itu? Tante Winda. Itu Tante Nova tuh. Tuh. Oke. Nomor 3. Perbedaan Oke. Putri. perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada waliul amr untuk mencegah mereka. Tidaklah termasuk perbuatan menghasut, tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada pemimpin umat Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Ya, siapakah itu yang tadi? Kan kalau orang sekarang paling ada dasar cupu, pengaduan kan gitu kan. Bukan soal pengaduan. Siapa tadi yang melakukan hal itu? Ayo, tadi kita udah baca di atas, sahabat Nabi SAW. Umar. Umar Sopo. Umar. Ibnu Umar. pada bubuk manis semua nih hari ini nih. Kenapa? Pada apa? Pada bubuk manis. Kok Auf kan ya. Siapa yang Mbak tadi, Mbak? Sahabat tadi. Yang dia belum menghadap Nabi, Nabi udah dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Auf. Iya. Auf bin? Malik. Iya. Oke. Diingat-ingat ya Mbak Putri. Mbak Putri tadi baca nomor 3. Jadi ini dibedain. Jangan sampai orang menganggap dia itu pengaduan. Bukan masalah pengaduan, tapi ini mencegah perbuatan itu agar jangan jadi kebiasaan. Gitu ya Mbak Putri ya. Sekarang yang keempat. Perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah SWT. Bisa jelasin nggak? Gini, kan kalau ngomong soal memaafkan, kita kalau dari sisi tazkiyatun nafs, kita mungkin pernah kemarin juga dengar kisahnya yang waktu Abu Bakar nggak mau maafin sepupunya, nggak mau maafin adiknya, maksudnya adiknya, anak dari adiknya apa ya, yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, yang waktu Aisyah difitnah katanya berduaan sama laki-laki. Setelah fitnahan itu nyebarnya dari bibinya Aisyah sendiri, yaitu adiknya Abu Bakar As-Siddiq, yang juga padahal tiap bulan dibantuin sama Abu Bakar. Orang kurang mampu. Kalau bahasa kita udah gue bantuin lu, malah memfitnah. Nah, kira-kira teman-teman kalau jadi Abu Bakar akan menghentikan bantuan atau akan tetap memberi bantuan? Manusianya kita mungkin kan, nggak berhenti aja gitu. Abu Bakar pun sempat seperti itu, pengen berhenti bantuan, ternyata ditegur sama Allah Ta'ala langsung dalam Quran. Ntar suratnya saya lupa. Jadi di situ Allah Ta'ala berfirman gini, apakah kamu nggak mau jadi orang yang memaafkan? Tuh, Allah Ta'ala berfirman kayak gitu. Jadi artinya di sini Allah tuh nggak menyalahi marahnya Abu Bakar, cuman Allah Ta'ala menawarkan, nggak mau jadi orang memaafkan. Aku suka loh sama orang yang memaafkan. Jadi ya kalau kata Abu Bakar, ya mendingan dia milih itu. Iya ya Allah, aku mau. Aku pengen jadi orang yang memaafkan. Nah ini bedain sama di poin kita dalam bahasan ini. Emang Allah suka orang yang memaafkan, tapi kita kalau ngomong soal musuh-musuh Allah, kita harus tegas. Ya, harus keras. Ini orang munafik yang dihadapin, gak boleh kita kasih hati. Gitu ya Mbak. Siapa tadi yang baca ini? Aku, Om. Ya, Fe, ngerti ya, Fe? Iya, Jadi Om. kita nggak ngomong soal memaafkan. Katanya orang Islam harus memaafkan. Oh, bukan di sini tempatnya, Bu. Ini munafik sama musyrikin yang memang sengaja ngolok-ngolok Allah. Kita harus bangkit. Gitu. Nggak boleh kita diem. Oke, nomor 5. Berarti ini kita marahnya karena Allah Ta'ala. Bahen. Nomor 5. Bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Ini lanjutannya. Asik kata Mbak Hen. Yes. Ini maksudnya apa? Di surat At-Taubah 66 tadi juga Nabi jawab. Udah nggak usah minta maaf. Berarti kan Nabi nolak kan?
Karena mereka waktu bercanda itu terang-terangan, masa Al-Quran yang mereka bilang gitu. Nabi yang mereka bilang, perutnya pada buncit, pada demen makan. Terus katanya perkataannya dusta. Kok walaupun bercanda kok jelek banget gitu kan. Kok kayaknya kotor amat sih bercandaan lo gitu. Kalau bahasa kita apa dak ya, dak joke ya gitu ya gitu ya. Nah, Nabi dengan tanpa berpaling nggak nengok malah bilang nggak usah minta maaf. Kalian sudah kafir setelah beriman. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi itu ya, ada saatnya memang permintaan maaf itu bisa kita tolak. Kalau udah benar-benar nyenggol Allah, nyenggol Rasul, nyenggol orang beriman, nyenggol ayat-ayat Allah, dan nyenggol syariatnya. Teman-teman harus bangkit. Tegur langsung saat itu. Itu kira-kira. Alhamdulillah. Saya menghormati yang udah pada ngantuk. Ntar kita... Mau tanya satu. Monggo, boleh. Hayo Mbak Cynthia. Enggak, ini kan kalau saya suka merhatiin ya, kalau kayak presiden itu biasa menyebutkan Assalamualaikum, salam sejahtera, terus Om Swastiastu. Nah itu tuh sebenarnya gimana ya? Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya juga begitu, Mbak. Sebenarnya nggak boleh, ya kan? Kita apa namanya ya? Ya ngapain? Apa sih Om Swastiastu artinya? Om Swastiastu. Misalnya kita mendoakan kesejahteraan atau keselamatan ya. Kita ngucapin Kesejahteraan Om Swastiastu itu kesejahteraan untuk seluruh umat. Aku pernah dikasih tahu gitu. Jadi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan gitu kan. Jadi Assalamualaikum. Jadi itu orang baca doa yang aku aja yang bagian baca doa itu apa menurut ajaran Islam aja itu harus disertakan. Itu udah kayak protokoler ya itu ya. Udah kayak tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kan pemerintahan sebelumnya sama ini doang. Sebelumnya Kooperatif kan nggak pernah pakai begitu-gituan. Cuman maksudnya ya udah kan salam sejahtera aja kan cukup aja kan salam sejahtera bagi kita semua. Udah kan gitu juga nggak apa-apa ya. Kan emang begitu Mbak, makin kesini makin rancu kan. Lo sholawatan lagi di gereja. Makin rancu, memang makin nggak bener lah gitu ya. Makanya kalau maaf teman-teman ya, kalau udah ngomong kayak gini nih, sebelum sampai separah ini toleransi yang kebablasan ini, teman-teman tahu kan yang namanya salah satu golongan yang namanya Hizbut Tahrir, ya kan? Apa? Hizbut Tahrir. Oh, Hizbut Tahrir. Apa ya sepengetahuan lo Hizbut Tahrir, Win? Ya, yang apa? Gimana jelasinnya? Kalau orang bilangnya itu golongan yang pengen bikin negara jadi negara Islam gitu kan. Kalau pakai kalimat kayak gitu kan seakan-akan kayaknya kayak hampir pemberontak ya. Tapi kalau kita pakai kacamata mereka memandang pemerintahan saat ini memang sudah kalau nggak kita yang bergerak siapa gitu loh. Iya, lagi juga mayoritas Indonesia kan Islam sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara itu mau tidak mau memang kita sudah terislam-islamkan gitu loh. Betul. Makanya orang kalau aja nggak mau itu. Iya. Artinya gini, teman-teman bolehlah sekali-kali itu lihat apa namanya pola pandangannya teman-teman kita yang di Hizbut Tahrir. Itu nggak ada salahnya. Ini mereka lah orang-orang yang benar-benar gerah mikirin pola orang-orang penguasa zaman sekarang yang benar-benar kok kayak orang udah pengen melucuti sedikit demi sedikit jati diri keislaman kita gitu kan. Jadi seperti tadi pertanyaan Mbak Cynthia itu gimana tuh Om? Kalau saya pribadi nggak setuju, dan dari dulu kan nggak ada. Dulu tuh zaman Pak Soeharto kan cuma Assalamualaikum aja kan. Ya itu tadi lah banyak, artinya memang banyak orang-orang bodoh yang maju ke depan. Itu hadisnya ada. Saya bukan merasa pinter, enggak. Tapi yang jelas zaman sekarang ini banyak hadis akhir zaman yang bilang pertama banyak orang-orang bodoh maju ke depan dan banyak dan anak kecil juga maju ke depan. Siapa anak kecil maju ke depan? Kejadian kan? Aduh, subhanallah. Makanya kita sempat ditanyain gitu ya. Salahnya nanyanya gue sih ya. Jadi aku bilangnya ya menurut ibu bagaimana gitu. Mas aku bilang ya kalau Allah sudah mau menarik ilmu dari muka bumi itu Allah akan mematikan memanggil ulamanya, memanggil ustadznya gitu kan. Dan terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Gue bilang gitu. Makanya gue dipecat gitu ya Feb ya. Gara-gara gue ngomong gitu.
Saya tuh ngomong bodohnya terlalu penuh penegasan, jadi saking penegasannya bikin mereka jelek. Udah cukup lah. Jadi ya gimana kalau nggak ada yang ngasih tahu tuh, maksudnya ya mau lu terima syukur enggak juga. I don't care. Yang penting gue sudah menggugurkan Kewajiban. Oh, cakep. kewajiban. Biarin dah, biar kalian dipecat juga ya. Oh, yang paling penting itu di akhirat ntar, soalnya diri di hadapan Allah kita harus punya hujah. Ya Allah, saya pernah loh ngomong begini, saya pernah loh bersikap begini, kita harus begitu. Malu kalau kita nggak punya hujah di hadapan Allah Taala. Ya Iya. penting, yang penting itu ntar, jangan sampai kita tetap nyesel ya. Oh iya nyesel ya, ya lah timbang manusia kenapa gue dulu takut banget ya, begitu. Yang Iya, genggam lagi ini ngobrol, Allah Taala. lagi jalan-jalan, ayo kita ngopi-ngopi masuk Starbucks, gue belega sakit perut. Aduh, saya mendadak sakit perut ibu, mohon izin, saya nggak ikutan. Iya benar, Ane tanya teman-teman waktu itu sama yang cerita Winda, ya kalau selama bukan kita yang beli ya nggak apa-apa gitu kan. Ya tapi kan begitu begitu kan aku nunggu di mobil kan, begitu ada yang datang terus bawain kopinya ya gue minum. Ya kan bukan gue yang beli gitu. Lah curang lu katanya. Udah iya, amat. cuma agak enaknya apa ya, yang kalau orang ngomong gini, bilang aja kagak mau keluar duit, dasar mental gratisan, nah gitu. Bodoh amat gitu ini ya. Udah amat ngomong itu, bagian itu mah nggak ngaruh sih. Sampai suruh lo beli di Starbucks. Masih banyak kok di tempat lain. Iya. Baik Mas Intia, insya Allah jelas ya. Kita qadarullah, kita memang kalau nggak bisa berbuat banyak ya, apalagi kita juga tidak punya kekuasaan ya. Ada yang lupa ya. Nah, kita sekarang berdakwah dari circle kita yang terkecil, lalu ke sahabat, ke kerabat segala macam. Yang penting kita benar-benar pertahankan tauhid kita sampai akhir zaman. Kenapa? Om Sai, satu lagi ya, nyambung yang Oh, tadi. Aduh, bertahanlah Om Sai. Soalnya ini hot banget belakangnya. Ini Om Sai, kalau yang tadi tuh kan dibilang kan, kan yang Om Swastiastu apa segala macam itu kan dibilang tuh kan begitu. Ini kalau kasusnya kebalikan, ada lagi. Dia tahu kan kita pakai jilbab apa segala macam gitu kan. Islam nih. Cuman kita tahu itu jelas-jelas dia atau wallahu alam dah tuh ya. Kita malah nggak tahu itu orang agamanya apa gitu. Dia bilang, Assalamualaikum Bu Hajah. Jawabnya apa? Itu non muslim loh. Iya. Bisa-bisa. Tapi kita saat kita dikasih salam itu kita nggak tahu kalau dia non muslim. Iya betul nggak tahu. Kalau kita nggak tahu dan terlanjur jawab ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu dia bukan muslim, nggak usah dijawab. Jawabnya nggak ada. Waalaikum. Oh waalaikum. Nah salamnya jangan dipakai. Oh oke. Bukan salam ya, bukan. Jangan, salam itu yang justru keselamatan. Oh waalaikum titik. Dah. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Heni. Udah tidur? Udah, alhamdulillah. Maka bisa di sini sambil bisik-bisik. Baik, ada lagi pertanyaan sponsor. Tapi kadang yang ngucapin salam itu justru pelafasannya lebih fasih daripada yang iya. Cengkok gak dapet dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, buat toyor kayak gitu. Itu sambil senyum-senyum gitu kan Iya, dia ngeliatnya. nasrani. Jadi apa masuk ruangan tuh udah ngeliat ada aku. Ada Bu Yinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dekat buat toyor. Udah dapat ditoyor, bagus. Saya belum bisa. Dia tahu kalau misalnya orang Islam aja ngasih salamnya ngasal ya. Assalamualaikum. Nah itu kalau kita jadi jelas-jelas muslim ya, tapi dia ngomongnya begitu, Assalamualaikum ya hajah gitu ya, Assalamualaikum boipo gitu, itu gimana gitu kan? Yang di WA ASS doang, males banget. Apalagi yang salam, apaan salam pramuka pernah tuh gitu. Apalagi jangan, maaf ya, emang Islami kelihatannya Bismillah, kita jawab apa? Sadaqallahul azim. Kalau dia bilang, kalau tergantung waktunya, kalau dia ngomong Bismillah, kita lihat ini udah malam orang ngomong Bismillah, kita bilang aja Allahumma ahya wa amut gitu ya. Iya, ibu saya langsung bablas habis itu bobo. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Mbak Nova, apakah dirimu masih bertahan di sana? Iya, siap masih. Habis ini langsung tidur ya.
Kayaknya emang cuaca lagi bagaimana? Mendukung. Iya, betul. Banget. Buat narik selimut pas banget. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah walaupun singkat tapi jelas. Ingat ya, kafir, kafir, kafir. Mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela ayat-ayatnya, syariatnya, kafir. Nggak ada maaf. Oke? Baik, setelah itu saya serahkan kepada Bu Winda Damayanti. Baik, dengan berakhirnya dari off camp-nya Mbak Nova. Oh ya, aku mau nambahin dikit. Kalau kata Ustadz Zainul Akbar itu, jadilah Muslim yang man for all season, woman for all season. Jadi yang namanya Muslim itu mesti kuat. Jadi jangan salahkan, oh lagi musimnya, oh lagi cuacanya, gitu. Jangan kayak gitu. Jadi Muslim itu harus siap di setiap musim. Musim layangan, musim duren, musim gudung, Dasar hujan. mulai dia, mulai. Pak, Pak. Siap, Mbak Win. Ya, Umpetnya buka lagi, suruh siap, katanya kagak bandang musim. Ya, kita tegar lagi mata kita ya Mbak Nova. Ngeng, gitu. Kan kata dokter Zainul Akbar belum kelar nih, tapi kalau emang udah malam waktunya bobo ya bobo, ya nggak sih? Setuju di belakangnya itu. Allah juga kasih hak badan untuk istirahat, ya istirahat lah. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita mengucap hamdalah walau ini alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan teman-teman semua. Jazakallah khair, Mbak